Perkenalkan, nama saya Jennifer Maria Sengkei dengan NIM 2406110247. Pada saat ini saya akan membahas mengapa bisnis bisa hancur karena korupsi. Kenapa sih bisnis bisa hancur karena korupsi? Penyebabnya adalah yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan mitra bisnis. Korupsi merusak kepercayaan stakeholder, baik dari pelanggan, investor, mitra bisnis, hingga pemerintah. Dalam bisnis, kepercayaan adalah fondasi. Tanpa kepercayaan, yang pertama konsumen bisa memboikot produk atau layanan, dan yang kedua investor akan menarik dananya karena merasa tidak aman, perusahaan sulit menjalin kerjasama atau memenangkan tender, contohnya skandal Volkswagen. Meskipun ini bukan korupsi dalam bentuk suap, melainkan manipulasi data menurunkan kepercayaan publik dan menyebabkan penurunan nilai saham, denda miliar dolar, dan hingga pelanggan. Yang kedua, kerugian finansial langsung. Korupsi sering melibatkan penggelapan dana, suap, markup harga, atau pembayaran fiktif. Uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk produksi, pemasaran, atau inovasi malah hilang ke kantong pribadi. Dampaknya yang pertama yaitu arus kas terganggu, proyek tidak sesuai karena dana bocor, perusahaan kekurangan modal untuk bertahan. Contoh nyatanya yaitu kasus Jiwasraya, di mana praktik korupsi menyebabkan kerugian negara hingga triliun rupiah, membuat perusahaan asuransi ini kolaps dan akhirnya harus direstrukturisasi total. Dan yang ketiga yaitu reputasi rusak. Sekali nama perusahaan terlibat skandal korupsi, mitra yang buruk bisa melekat lama. Media sosial dan media massa akan memperparah penyebaran informasi negatif. Akibatnya, klien potensial menghindar, talenta berkualitas enggan bekerja sama, nilai pasar perusahaan anjlok, dan contoh nyatanya yaitu perusahaan raksasa Brasil terlibat dalam skandal suap internasional. Meski dulu sangat kuat di bidang konstruksi, reputasinya hancur dan perusahaan mengalami keberangkrutan. Dan yang keempat yaitu sanksi hukum dan regulasi. Korupsi bisa membawa perusahaan ke ranah hukum baik secara pidana maupun perdata. Pemerintah bisa menjatuhkan denda besar, membekukan aset, mencabut izin usaha, menanam pimpinan usaha, dan contoh nyatanya yaitu kasus suap oleh PT Garuda Indonesia kepada pejabat untuk pembelian pesawat bombardir dan ATR terbongkar. Pimpinan Garuda saat itu dihukum dan perusahaan mendapat tekanan besar secara internal dan eksternal. Dan yang kelima yaitu budaya kerja dan moral karyawan rusak di lingkungan kerja yang korup. Karyawan tidak lagi termotivasi oleh kerja keras, tapi oleh kedekatan dengan alasan atau permainan politik kantor. Dan ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat, penurunan produktivitas. Yang keenam yaitu hilangnya kesempatan bisnis. Perusahaan yang dikenal korup akan dijauhi oleh investor asing yang punya standar ESG, perusahaan multinasional yang memegang prinsip anti korupsi, pemerintah yang semakin ketat dalam audit dan pengawasan. Kesimpulannya yaitu korupsi bukan cuma kesalahan moral tapi benar-benar ancaman nyata terhadap kelangsungan bisnis. Dalam jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan, tapi dalam jangka panjang korupsi hampir selalu jadi penyebab runtuhnya perusahaan.